نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ma huwa wajibun. Yang pertama yang hukumnya wajib. Yang kedua adalah ma huwa nadbun. Ma huwa mustahabun. Yang kedua yang tingkatannya mustahab. Yang pertama yang hukumnya wajib. Wahiyya mahabbah alal taqtadi imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Cinta yang wajib adalah yang menjadikan seorang mukmin motivasi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi yang menjadikan orang itu melaksanakan perintah, menjauhi apa? Larangan. Yang punya konsekuensi adalah imtithal li syariatihi wal imtithal li hukmihi, yaitu tunduk patuh kepada hukumnya, kepada syariatnya. Jika orang mukmin umpamanya mendengar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh dalam kehidupan kita, Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot. Kan ini perintah. Lalu orang berkata, "Oh, saya kerja, saya ini, saya itu." Lalu demi dunia dia potong jenggotnya. Maka berarti cacat imannya, karena dia mendahulukan yang lain daripada Rasul. Contoh, orang tahu bahwa sesuatu itu haram, tapi demi dunia dia melakukannya, maka berarti cacat imannya, karena nilai mahabbahnya cacat. Jadi nilai mahabbahnya apa? Cacat. Dan pelanggaran di sini ada yang hukumnya dosa besar, ada yang hukumnya dosa kecil, ada yang hukumnya bisa kafir. Ketika orang mendahulukan mahabbah dari cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mahabbah yang hukumnya mustahab. Yaitu mahabbah matak tadil fi'lin nawafil, yaitu mahabbah yang memberi motivasi kepada orang untuk melakukan hal-hal yang nafilah, hal-hal yang mustahabat, bukan yang wajib. Contohnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, puasa sunnah. Orang tidak puasa hari Kamis atau Senin tidak berdosa, dan dia lebih hukumnya lebih senang dengan makan terus, maka nilai mahabbahnya berkurang, walaupun tidak seperti cacat meninggalkan sholatnya, tapi nilai mahabbahnya berkurang. Nilai mahabbahnya berkurang. Dan ini pun tentunya akan mengurangi kesempurnaan iman. Jadi akan mengurangi kesempurnaan iman. Sholat 5 waktu ya sholat, tapi tidak pakai qobliyah, tidak pakai ba'diyah. Kenapa?
karena begitu cepat dia keluar karena dengan kerjaan. Ya, sibuk kerja, sibuk ini gitu ya. Dia meninggalkan yang mustahabat. Ya. Maka nilai cintanya orang itu kepada Nabi SAW dan kepada apa-apa yang disunahkan oleh Nabi SAW berkurang. Otomatis imannya akan berkurang. Otomatis imannya akan berkurang. Dan ini mahabbah. Jadi cinta kepada Nabi dalam arti mendahulukan cinta kepada Nabi SAW itu ada yang hukumnya apa? Wajib. Dan hukum wajib sudah barang tentu ada yang konsekuensi ketika meninggalkannya kafir. Ada konsekuensi yang ketika meninggalkannya dosa besar. Contoh, ada orang yang tetap diam di negara kafir dan dia tidak mau hijrah. Nabi SAW memerintahkan hijrah, tapi orang itu tidak mau hijrah. Kenapa? Karena ia cinta kekafiran, cinta dengan orang kafir. Murtad dia dari Islam. Kenapa? Karena mahabbah dia mahabbah dunia misalnya. Tapi ada orang yang senang di negara kafir karena semata-mata dunia. Bukan dia mendukung kafir, bukan senang pada orang kafir, tapi dia lebih melihat tentang gemerlapan dunia. Ini lebih mudah tentang dunia, lebih ini. Maka dia lebih enjoy dia di sana. Maka dia dosa besar. Kenapa? Karena nilai mahabbah. Nilai mahabbah itu. Maka Nabi Hasan mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum." Kata-kata la yu'minu di sini kalau dalam hadis ini bisa dua makna. Bisa maknanya tidak beriman. Tergantung nilai orang itu menyampingkan kedudukan Nabi dengan sesuatu itu. Kalau konsekuensinya kafir ya kafir, kalau konsekuensinya dosa besar ya dosa besar. Dan apabila orang itu menduakan atau kita bahasanya apa? Menyampingkan sesuatu karena cinta kepada sesuatu dari yang sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW, tapi itu adalah bukan yang wajib, maka berarti maknanya adalah tidak sempurna imannya. Jadi tidak sempurna apa? Imannya. Dan di sini menunjukkan bahwa iman menurut Ahlus Sunnah itu bertingkat-tingkat. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah adalah bertingkat-tingkat. Kemudian pada hadis ini ada poin yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami betul. Para ulama menjelaskan bahwa jika orang mukmin melakukan taat ibadah dibarengi dengan rasa cinta kepada Nabi SAW di saat itu, karena dia paham bahwa yang memerintahkan adalah Nabi SAW, yang mengajarkannya adalah Nabi SAW, maka para ulama mengatakan bertambah imannya dan akan bertambah pahalanya. Contoh, orang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya dengan tingkatan-tingkatan sunnah wudu, baca bismillah
bismillah, cuci dua telapak tangan, berkumur-kumur mengisap air ke hidung, diperhatikan sampai terasa, karena hadisnya mengajarkan begitu. Mencuci muka dengan seksama dengan kedua telapak tangannya, kemudian mensela-sela jenggotnya, kemudian mencuci tangannya kanan dulu, mensela-sela jari-jarinya dengan seksama, kemudian mengusap kepalanya dari depan ke belakang, mengusap telinganya, mencuci kakinya dengan cermat, ya, bagian kanan diperhatikan sampai kedua mata kakinya, mensela-sela jari-jarinya, kemudian yang kiri seperti itu. Setelah itu berdoa. Setelah itu apa? Berdoa dengan sesama. Dan orang itu taksyairu qulub, artinya hatinya bergetar dan hatinya merasakan bahwa ini adalah sunnah. Orang melakukannya karena begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan itu semua. Maka kata para ulama, dengan itu bertambah iman. Dan dengan sebab itu juga akan bertambah pahala. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa thawabul amal tahtalifu bihtilafi maratibul mahabbah. Maka para ulama mengatakan pahala dari amal itu akan berbeda-beda pahalanya, tergantung sejauh mana kekuatan cinta kepada amal itu. Pada amal itu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jadi di sini tentunya sudah barang tentu semua amalan adalah seperti itu. Kita salat. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa bab ini tentunya adalah bab yang sangat agung, berkaitan dengan kewajiban seorang mukmin mencintai baginda Rasulullah SAW, dan seorang mukmin harus mendahulukan kecintaan kepada baginda Nabi SAW melebihi kecintaan kepada orang tua, kepada anak, kepada manusia semuanya. Bahkan di dalam hadis yang berkaitan dengan kisah Umar, di mana Umar pernah berkata, "Aku mencintaimu melebihi segala kecintaanku kepada sesuatu kecuali kepada diriku." Itu ungkapan Umar. Tetapi Nabi SAW berkata, "La, waladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, belum sempurna katanya, sehingga engkau mencintai diriku melebihi kecintaan kepada dirimu. Itu adalah ungkapan baginda Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu dikatakan di saat itu, dan Umar berkata di saat itu, "Fa innaka al-an wallah ahabbu ilayya min nafsi." Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sesungguhnya engkau sekarang demi Allah lebih aku cintai di sisiku daripada diriku." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Artinya sekarang inilah sempurna imanmu. Kemudian pada bahasan terakhir di hadis ini, itu hadis 14 dan hadis 15,
bahwa cinta kepada Nabi SAW tentunya adalah bukan sekedar syiar yang diungkapkan dalam lisan seseorang. Artinya kecintaan kepada Nabi SAW itu bukan sekedar yang diungkapkan dalam lisan dan lidah-lidah kita, tapi mahabbah ini perlu kepada bukti, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bukti cinta kepada Nabi SAW adalah bukan sekedar kita pengakuan lisan, orang mengatakan aku cinta kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan berbagai contoh atau berbagai bukti cinta kepada Nabi SAW. Di antara bukti-bukti cinta kepada Nabi SAW banyak, ya kita akan sebutkan sebagiannya saja. Poin yang pertama, orang merasa rindu untuk ketemu dengannya. Ketika orang disebutkan nama Nabi, ketika disebutkan nama Rasul, maka muncul di dalam hatinya apa yang dinamakan asyauq ala liqaihi, yaitu rasa rindu untuk ketemu dengannya, rasa ingin melihat wajahnya. Dan itu pertanda orang mukmin mencintai Nabi SAW. Sehingga para ulama hadis mengungkapkan ungkapan yang sangat agung dari ungkapan mereka. Mereka berkata, jika aku mempelajari hadis, seolah-olah aku sedang bertemu dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ta'allumu sunnatihi. Orang yang cinta kepada Nabi SAW punya keinginan besar untuk mempelajari sunnahnya. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul hadis, yaitu ulama-ulama ahlul hadis. Sehingga para ulama itu demi hadis mereka melakukan rihlah, mereka berjalan, mereka pergi ke sana kemari. Ada yang berjalan hanya satu hadis, itu berjalan 1 bulan, seperti dikisahkan tentang Jabir ibnu Abdullah. Ingin ketemu dengan Abdullah bin Unais yang meriwayatkan hadis, yusyarunas yaumal qiyamati hufatan uratan gulla. Berjalan demi 1 hadis. Jadi kalau orang mukmin tidak senang dengan mempelajari sunnahnya, itu pertanda juga tidak nampak rasa cinta kepada Nabi SAW. Dan hadis tentunya harus dipelajari, kata para ulama, dengan ilmu riwayahnya, mempelajari sanadnya, ilmu diroyahnya, mempelajari tentang kaidah-kaidahnya, dan mempelajari tentang fikih hadis. Yang menyenangi mempelajari hadis Nabi SAW. Maka tidak ada muhadis kecuali yuhibbu sunnah. Tidak ada muhadis kecuali dia mencintai sunnah gitu. Kecuali dia mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, itu bagian dari bukti kecintaan. Kemudian yang ketiga adalah nasru sunnatihi,
rasa ingin untuk menyebarkan sunnah. Dan menyebarkan sunnah itu dengan dua, ya, amalan wa ta'liman. Kata para ulama, menyebarkan sunnah itu dengan dua perkara. Yang pertama, mengamalkan. Maka para ulama terdahulu berkata, bentuk cinta kepada sunnah, jika tidak mampu mendawamkan, maka mereka melakukan walaupun sekali, katanya. Artinya perkara-perkara yang mustahab tentunya. Kalau yang wajib, ya seperti wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya wajib ya dilaksanakan. Tapi para ulama salaf, sebagai bentuk mereka itu cinta, mereka melakukan yang sunnah walaupun sekali. Jadi kalau dapat hadis, kalau dapat penjelasan dari hadis tentang hukum, mereka melaksanakan walaupun sekali, jika itu perkara yang hukumnya mustahab, ya. Kalau yang perkaranya wajib, mereka muhafadzah, mereka menjaganya. Kemudian yang kedua adalah ta'liman, yaitu dalam bentuk mengajarkan. Maka oleh sebab itu para ulama dulu mengajarkan hadis yang mereka meriwayatkan kepada yang lainnya, dan mereka mengajarkannya. Mereka membuat majelis-majelis tentang hadis-hadis Nabi SAW, karena tentunya agama ini akan tegak dengan diamalkan dan diajarkan. Ya, orang yang cinta sunnah Nabi SAW, cinta mengajarkannya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah al-mudafa'ah ala sunnatihi wal mudafa'ah ala man yukhalifihi, ala man yukhalifuhu. Selanjutnya di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah membela kepada orang-orang yang menyelisihinya. Jadi kewajiban kita dan sebagai tanda kita cinta kepada Nabi SAW adalah membela Rasul, yaitu membela sunnahnya dalam bentuk kita membantah, kita artinya membuat ya, seperti kita membela itu umpamanya ya, sampai tingkat-tingkat memerangi orang-orang yang tidak cinta kepada sunnah, mengungkap kesesatannya, membantah kesesatannya, membantah penyimpangannya. Nah, ini semua adalah bagian dari bukti orang itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti orang itu cinta kepada Nabi SAW. Harus, ya. Maka oleh sebab itu para ulama hadis dikatakan orang yang paling cinta kepada Nabi SAW, karena mereka yang membela Nabi SAW, bisa mengungkap hadis-hadis palsu, ya, mengungkap kesesatan, bagaimana membantah kepada kaum Jahmiyah, membantah kepada kaum Mu'tazilah, membantah kaum Rafidhah. Mereka menulis tulisan-tulisan, mereka mengungkap dengan ceramah-ceramah dan sebagainya. Itu adalah bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di antara bentuk cinta adalah berhukum dengan syariatnya, yaitu berhukum dengan syariatnya. Maka di dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa kita sering dengar, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Berhukum dengan hukumnya. Kemudian di antara bentuk kita cinta kepada Nabi SAW itu tidak membantah dan tidak menolak. Artinya sunnahnya, hukumnya, ketetapannya. Jadi
orang yang cinta kepada Nabi SAW tidak mungkin menentang sunnahnya, menentang syariatnya, baik menentang dengan perasaan, dengan akal, dengan adat istiadat. Orang mukmin mesti istislam, inqiyad, tunduk dan patuh kepada sunnahnya. Dan di antara bentuk kita itu mencintai Nabi SAW tidak taklid, artinya tidak taklid mutlak. Orang mukmin tidak taklid buta. Kalau orang itu taklid buta dan dia menyampingkan dalil yang datang dari Nabi SAW, sunnah yang datang dari Nabi SAW, itu bukan bentuk cinta yang hakiki. Orang yang cinta kepada Nabi SAW, dia akan senantiasa mendahulukan ya apa yang datang dari Nabi SAW dari yang lainnya. Dan di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW adalah tarkul ibtida fi dinillah, yaitu tidak melakukan bid'ah dalam agama Allah. Nah, itu bentuk-bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya tentunya ia bersolawat kepadanya, kemudian mencintai ahlul bait, mencintai para sahabat, dan termasuk mencintai orang beriman adalah bagian cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita antum melihat orang melaksanakan sunnah senang, itu berarti cinta kepada Nabi SAW. Kalau antum melihat orang yang melaksanakan sunnah benci, ya, maka pertanda bahwa dia tidak cinta kepada Nabi SAW, karena merupakan bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan banyak para ulama mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW, walaupun sifatnya jibiliyah, bukan dalam bentuk syariat. Jadi mencintai yang dicintai oleh Nabi SAW, walaupun itu dalam bentuk jibiliyah. Contoh, mencintai pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW, ya, memilih pakaian yang putih, kemudian memilih gamis umpamanya. Walaupun pakai gamis bukan sunnah, ya, tapi ketika orang itu dia senang karena Nabi SAW, ya, mencintainya, maka kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Nabi SAW adalah bagian dari keutamaan juga, dan akan dapat pahala dengan sebab kecintaannya itu. Jadi akan dapat pahala dengan sebab kecintaannya itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa cinta adalah bukan sebuah kata-kata yang tidak ada buktinya. Ya, sampai di sini bahasan kita di malam yang berbahagia ini tentang hadis ini, dan kita buka beberapa pertanyaan. Ya, ada yang mau langsung boleh, yang dengan kertas boleh. Bolehkah mencela ahlu bid'ah secara terang-terangan, misalnya di sosial media? Boleh dan tidak boleh. Qaidahnya, membantah ahlu bid'ah adalah bagian dari agama dan bagian dari jihad. Jadi membantah ahlu bid'ah, mengungkap kebid'ahan, mengungkap pelaku bid'ah adalah bagian dari jihad dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-radu alal mubtadi mujahidun. Pembantah ahlu bid'ah adalah mujahid. Adalah apa? Mujahid. Itu kaidah umum. Ya. Akan tetapi membantah pelaku bid'ah, mentahdir pelaku bid'ah, itu tentunya tahta dawabit qawaid syar'i. Artinya dibangun mesti di atas kaidah syar'i.
dalam bahasa kita tidak serampangan. Tidak apa? Tidak serampangan. Kaidahnya apa? Kaidahnya tentunya tetap berkaitan dengan maslahat dan madarat. Ya. Di mana pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah itu ala anwa, artinya bermacam-macam. Ada yang menyeru kepada bid'ahnya, ada yang tidak menyeru kepada bid'ahnya. Maka dalam membantah berbeda-beda. Jadi dalam membantah berbeda-beda. Maka tidak setiap pelaku bid'ah itu diungkap kesesatannya di muka umum dalam setiap saat. Itu ala qadril hajah. Itu semuanya adalah dengan seukuran kebutuhan. Ditinjau dari maslahat dan madaratnya. Ditinjau siapa kita, siapa dia. Jadi tidak serampangan. Kemudian apa yang boleh? Karena hukum asal mencela muslim tidak boleh. Jadi hukum asal mencela muslim adalah tidak boleh. Dibolehkan ketika ada kebutuhan. Maka jika seandainya secara kaidah boleh, kemudian secara maslahat juga ada, maka apa-apa yang dibolehkan dari yang tidak boleh dilakukan dengan seukuran kebutuhan. Contoh tadi mencela ahlu bid'ah. Bolehkah mencela ahlu bid'ah? Apa yang dimaksud mencela itu? Ya harus jelaskan dulu yang dimaksud dengan mencela. Ya. Yang dimaksud mencela ini bukan mencela ngata-ngatain yang tidak. Maksudnya orang itu orang goblok, bukan begitu. Orang itu orang gila atau apa gitu, bukan. Tapi yang dimaksud itu menyampaikan kata-kata celaan. Seperti dia dikatakan mubtadi, dikatakan umpamanya anu-anu. Boleh, tapi juga harus sederajat dengan penyimpangannya. Harus sama dengan penyimpangan, harus sama dengan kekeliruannya. Orang tidak boleh mengeluarkan celaan di luar kadar penyimpangan orang itu. Maka oleh sebab itu, orang yang mengungkap penyimpangan itu orang yang alim, wara'. Dia tahu kadar penyimpangannya, wara'. Dia tahu apa yang semesti keluar dari lisannya, apa yang mesti keluar dari tulisannya. Dia tidak serampangan mengeluarkan kata-kata. Kemudian wallahu taala alam, ya, sosial media hari ini, ya, apa? Saya melihat tidak selayaknya setiap orang berbicara di sosial media. Ya. Bahkan orang yang berhak bicara saja di sosial media ini tidak seperti apa yang kita bayangkan di zaman ulama terdahulu dengan apa yang kita lihat hari ini. Ya, seperti umpamanya kita tidak memperhatikan kode etiknya dan kita tidak memperhatikan tentang hukumnya. Kemungkinan ada somasi umpamanya, kemungkinan ya kena hukum dan sebagainya. Semuanya atas pertimbangan. Karena dakwah ini tidak serampangan dalam melakukan hal-hal yang hatta yang disyariatkan itu. Mesti kita dengan mengikuti kaidah-kaidah. Dan saya lebih menasihatkan kepada antum, ya, agar tidak serampangan. Bahkan kalau saya nasihati jangan. Bahkan saya pribadi kalau berkaitan dengan nama-nama orang, ketika ditanya melalui WA dan sebagainya, saya paling hati-hati hal itu. Karena ya orang terkadang mengartikannya multi, banyak sisi, kemudian banyak fitnah, kemudian kadarnya tidak seperti apa yang kita maksud dengan apa yang tersebar dalam dunia media. Terlebih mungkin terkadang potongan
dibikin sepotong, kemudian dibikin judulnya lebih horor ketimbang isinya gitu kan. Artinya hal-hal yang hari ini media ini, kata para ulama, silahun du hadain, yaitu pedang yang memiliki dua ketajaman, dua sisi, terkadang baik terkadang buruk, walaupun sisi buruknya mungkin hari ini lebih banyak ketimbang sisi baiknya. Bolehkah berdoa kesembuhan bagi orang kafir? Boleh. Ya, mendoakan kesembuhan tidak mengapa. Bagaimana caranya merealisasikan dan mendahulukan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada kepada siapapun? Kalau hanya diucapkan di lisan, saya telah cinta kepada Rasulullah dibanding siapapun, ya. Tapi di hati mungkin rasanya cinta kepada suami, anak lebih besar. Ya, yang tadi disebutkan fakta-faktanya ataupun disebutkan bukti-buktinya. Disebutkan apa? Bukti-buktinya. Ya. Contoh, punya antum punya televisi. Televisinya isinya 80 channel. Dan channel-channelnya bermacam-macam gitu ya. Ya, lalu jadi suami, ya, pingin merubah channelnya yang Islami saja gitu. Tapi karena istri dan anak ingin channel-channel yang lain, maka kita membiarkannya. Kenapa? Masih cinta sama anak dan istri. Nah, itu berarti cinta kepada Rasul dinomor duakan, dan cinta kepada istri dan anak didahulukan. Jadi didahulukan, atau contoh-contoh yang banyak ya, yang lainnya. Atau bahkan mungkin, walaupun ini mungkin berat ya digambarkannya, anak antum udah punya mobil umpamanya, dan cukup bagi dia, mobilnya udah mobil bagus, tapi dia dengan mobil yang lebih mewah. Ketika antum ingin sedekah, ini ada orang yang butuh untuk jihad, bikin sekolah, bikin masjid, tapi anak minta beli mobil, lalu didahulukan anak beli mobil ketimbang ketimbang membuat masjid. Maka itu berarti mendahulukan cinta kepada anak dari cinta kepada Allah dan Rasul. Oh, ini belum saya jawab ya. Apa hukumnya kalau kita bohong kepada orang tua supaya mereka tidak kecewa atau marah? Ya. Bohong selamanya dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tidak boleh berbohong. Ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan boleh bohong, yaitu suami kepada istri untuk maslahat, atau kepada orang yang sedang bertengkar untuk
maslahat. Itu katanya boleh bohong. Tapi para ulama sebagian mengatakan bahwa sanad hadisnya adalah dhaif ya. Sehingga bohong terlarang. Tapi para ulama mengatakan boleh bohong tetapi tauriyah, bukan bohong asli gitu. Jadi bukan bohong asli tapi tauriyah. Tauriyah ini seperti begini. Ya. Dan ini memang ada dalam beberapa sejarah. Contoh, ketika ada orang yang bertengkar dan dia ngejar akan membunuhnya, akan memukulnya, lalu dia nanya sama antum, lihat si fulan enggak tadi lewat sini? Kan tidak boleh antum berbohong. Antum bergeser dan berkata, selama aku berdiri di sini, aku tidak melihat dia. Ya, memang tadi dia berdirinya di sini, sekarang dia pindah ke sini, dan dia mengatakan selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat dia. Maka ini tauriyah. Ya. Boleh. Tapi kalau pertanyaan ini buat apa berbohong kepada orang tua? Karena supaya tidak kecewa. Nah, alasannya apa? Apa antum karena antum tidak lulus umpamanya ujiannya, lalu bilang lulus ujian atau udah selesai? Yang seperti itu ya tidak boleh. Walaupun alasannya apa ya. Kalau ada seorang bapak yang kecewa terhadap anaknya dan mengatakan anak tersebut durhaka, hukumnya bagaimana? Ya tergantung kecewanya apa gitu kan. Kecewanya apa dulu? Pertama, kalau orang tua kecewa karena kita tidak melakukan ibadah kepada Allah, kecewa karena kita tidak melakukan taat, kecewa karena itu, ya orang tua, ya wajar dia kecewa. Hanya saja kalau antum jadi orang tua, ya tidak boleh atau tidak pantas kekecewaan itu diungkapkan kepada anak. Mengatakan aku kecewa dengan kamu. Karena orang tua itu pembimbing. Orang tua itu adalah yang akan mengarahkan anaknya. Dalam bahasa dunia pendidikan, orang tua semestinya tidak mengatakan kata negatif. Kata negatif itu bukan kata-kata seperti tidak boleh melarang, tapi kata-kata negatif itu kata-kata yang lebih lemah dari sisi membangunnya gitu. Ya, karena kata-kata positif itu kata-kata yang berbobot ya. Kalau kata-kata negatif itu tidak berbobot ya kata-katanya. Ya, seperti mungkin saya berikan contoh yang sederhana dalam kehidupan. Mungkin antum di sini ada yang udah nikah dan umumnya belum nikah, tapi akan nikah insyaallah. Coba kata-kata negatif dan kata-kata positif. Ya. Ketika antum pulang kerja dan didapatkan anak belum sholat atau belum berwudu, ya, maka kata-kata yang negatif itu kata-kata yang paling sederhana diungkapkan oleh orang, dan dia menganggap itu kata-kata yang paling berbobot. Yaitu antum mengatakan pergi wudu, ayo sholat, suaranya kenceng gitu kan, ya. Dan seperti itu. Dan ini tentunya tidak berbobot kata-katanya gitu. Tidak punya muatan apa-apa gitu. Tapi ketika antum datang dan pulang, sabar, antum bilang mungkin udah tahu nih suka begini, pulang-pulang beli 10 ciki atau apa saja makanan. Lalu anak-anak dipanggil semuanya, nih bapak punya makanan, ya, dibagi semuanya, ya. Lalu baru setelah itu pergi wudu. Siapa yang belum wudu? Tanya. Aku pak, katanya belum wudu. Pasti jawabannya itu.
Kenapa? Karena udah dapat makanan. Itu kata-kata yang paling baik gitu ya. Seorang ibu pulang ke rumahnya, dia udah membereskan rumahnya ketika pergi. Pulang ngajar, pulang kerja atau apa saja, pulang dari pasar, tiba-tiba rumahnya seperti kapal pecah. Pasti seorang ibu yang sederhana cara berpikirnya dan tidak punya bobot dalam kata-katanya, dia mesti akan bertanya, siapa yang melakukan ini, atau siapa yang menjadikan rumah ini seperti, atau kata-kata lain. Pokoknya seperti itulah ya. Sehingga semua anak-anaknya ya merasa takut dengan ibunya, merasa takut dengan ibunya. Tapi kalau ibunya bilang, siapa yang mau bantu ibu beresin ini, gitu, maka mungkin anak-anaknya merasa senang, gitu. Walaupun mungkin kata-katanya sederhana, gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kata-kata yang berbobot, gitu. Ya, kata-kata yang berbobot. Dan edukasinya kepada orang tua ya, ini. Dia edukasinya kepada orang tua. Antum sebagai orang tua nanti. Ya. Dan apa yang terjadi di sini tentunya dunia pendidikan itu hari ini memang jauh dengan kondisi yang diinginkan. Dan saya tidak mau menjawab ini sebenarnya gitu kan. Karena jawabannya bukan itu gitu. Terapinya bukan itu gitu. Terakhir ada kejadian nih di dunia sekolah hari ini gitu ya. Dan bagaimana peran orang tua, dan ini harus jadi catatan buat antum. Di sebuah lembaga pendidikan, dan ini bukan di kota biasa, kota Tasikmalaya, kota santri, yang pesantrennya itu tidak kurang dari 10.000 pesantren. Sampai di setiap gang itu ada pesantren ya. Itu ada cerita bahwa anak SMP kelas 3 itu hamil. Dan tidak ada yang tahu, termasuk gurunya juga tidak tahu, kecuali setelah masuk ke 4 bulan. Karena kelihatan ini anak terjadi perubahan dari sisi tubuhnya gitu. Lalu ditanya dan ngaku bahwa dia telah telat 3 bulan, masuk ke 4 bulan. Artinya tidak haid, hamil. Nah ini perhatikan, musibah akhir zaman. Lalu salah seorang guru, kebetulan gurunya guru wanita, mudarisah, muallimah, dia konsultasi dengan orang tuanya, tanya via telepon dulu, Bu, ibu melihat sesuatu dari anak ibu, perubahan? Pakai bahasa Sunda, sumuhun cenah ayeuna mah jadi genut cenah putra abi teh. Jadi dengan polosnya gitu, anak saya itu gemuk sekarang. Polos itu. Jadi terus ditanya lagi kedua, ibu melihat ciri-ciri yang lain? Rewok cenah tuangna cenah. Jadi makannya banyak banget gitu. Polos gitu. Jawabannya pokoknya polos semuanya. Makannya banyak katanya. Makannya banyak sekali. Banyak. Tanya ketiga, ibu tahu kalau putri ibu masih suka haid? Ibu sering disuruh katanya beli softtek sama anak saya. Artinya anaknya mengibuli ibunya gitu. Jadi beli softtek. Biasa pakai softtek juga, walaupun mungkin dipakainya di mana kemana gitu. Tidak. Ya. Lalu ditanya yang keempat, ini lebih lucu lagi. Anak ibu punya pacar, muhun cenah gaduh gitu. Mana? Sok ka mana?
Ayo cenah di bumi ngan sok duaan cenah di kamar gitu. Jadi kata dia, ada katanya di rumah, cuma suka berduaan katanya di kamar. Enggak kemana-mana katanya anak saya gitu. Jadi polos semuanya, pokoknya enggak terpikir itu. Sampai akhirnya dikasih tahu bahwa putri ibu begini-begini, baru dia nangis gitu. Oh gini. Nah itu tingkat kepolosan umumnya orang tua hari ini gitu. Ya. Karena kita sekarang bukan syiar, bendera tauhid dibawa gitu kan. Tapi makna tauhid tidak tahu kan itu. Ini hal-hal yang kita harus paham hari ini gitu ya, dakwah gitu. Agama hari ini. Agama hari ini. Dan saya ingin nutup ya bagian ini. Ya. Sekolah kami ikut lomba gitu. Ikut lomba itu hampir semua perlombaan menang gitu. Kalau lomba Quran iyalah gitu. Karena Mahadiyah Sunnah adalah mahad Quran gitu ya. Artinya di situ banyak yang hafid Quran gitu. Ya, minimalnya hafal 10-5 gitu, itu umum gitu. Yang hafid karena memang ada khusus. Tapi menang cerdas cermat kami pertanyaan. Menang cerdas cermat artinya pelajaran umum menang gitu. Saya tidak termasuk bangga dengan kemenangan itu. Bagi saya yang berpikir tentang Indonesia, saya berpikir bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu umumnya mereka udah tidak konsentrasi tentang pendidikan. Ini agar antum tahu ya harus kemana antum menyekolahkan anak hari ini. Umumnya gitu. Mereka udah tidak bisa bertanding sekarang. Kenapa? Karena guru-guru hari ini mungkin banyak guru nyasar, guru bayar gitu kan. Bukan guru dasar kata para ahli gitu. Karena guru ada. Ya. Ada 3 ya. Ada guru nyasar, ada guru bayar, ada guru dasar. Kalau guru nyasar itu banyak yang tadinya kompetensinya lain ya. Ya. Jurusannya apa? Ekonomi. Ngajar apa? Ngajar fisika. Oh, nggak nyambung. SE ngajar fisika. Walaupun ya mungkin aja bisa ya, tapi kan tidak kompetensi gitu. Kenapa? Nyasar gitu. Pingin cari kerja tapi tidak ada, ngajar dulu katanya. Guru bayar, jadi guru ketika di kelas saja dan hanya menyampaikan informasi. Dia tidak pernah mengajarkan akhlak. Ya, itu guru bayar. Kalau guru dasar itu kompetensinya harus ada gitu kan. Jadi kompetensinya dia harus ada dalam mengajarkan ilmu. Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu adalah kegagalan orang tua jadi orang tua. Kegagalan orang tua jadi orang tua. Dan ini perlu dirubah paradigma berpikirnya. Jadi mohonnya saya juga ingin berubah termasuk antum. Antum jangan ingin menyekolahkan ke sekolah yang banyak pialanya. Kalau saya itu tidak merasa bangga ya kalau sekolah dapat piala. Karena yang dapat piala biasanya cuma 2 atau 3 orang. Sedangkan 80%-nya gagal orangnya. Itu antum bisa dapat buktikan ya. Lihat ya, sekolah yang punya, oh sekolah itu dapat apa? Dapat pertandingan, umpamanya itu olimpiade. Pasti yang menang cuma 2 atau 3, yang sisanya adalah tidak berhasil. Yang sisanya tidak berhasil. Ya.
insyaallah nanti lagi ya. Ya, sampai di sini bahasan di malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.